Harus dong militan-militannya, jangan nggak bisa hanya ngomong. Kita sekarang dosa-dosa MUI itu banyak. Saya banyak data-datanya. Itu aja dibongkar. Kita nggak bicara Panji Gumilang, dosa-dosa MUI. Nah, coba, Ya, ada fakta-faktanya kok kita geber. Berani nggak? Dukung dong dari luar negeri. Itu yang paling utama itu Pak Sadamar, Pak Ketua, paling utama kan itu itu perjuangan bangsa. Yang paling penting itu duit. Nah, itu maksud saya, Bos. Duitnya harus ada. Nanti Pak Santiamer dengan tim maju tak gentar. Asal ada yang bayar. Nggak ada yang bayar, bagaimana mau jalan? Masa senjatanya cuma titit doang? Yang bener aja loh. Ini apa yang dilakukan MUI? Karena dia yang menjadi sebentar lagi Pak, dia yang akan menjadi biang keladi kehancuran negara Indonesia. Apa yang dilakukan itu benar itu. Dia akan jadi biang keladi. Dia yang akan jadi parasit untuk menghancurkan negara Indonesia. Apa yang dikatakan oleh salah satu wakil MUI dalam pernyataannya, mereka sangat menghormati dan sangat merespon apa yang dilakukan oleh kepolisian. Ya, apa yang dilakukan kepolisian untuk menangkap ini Panji Gumilang untuk menjaga ketertiban umat Islam itu sendiri gitu. Dia mereka lagi itu Pak, lagi meneror negara. Tapi negara tidak tahu. Dia menggunakan untuk menjaga ketertiban negara dan untuk menjaga ketertiban umat Islam. Itu salah satu wakil daripada MU bicara. Untuk menjaga ketertiban. Dia lagi meneror kepada negara. Kalau Anda polisi tidak begitu, apakah Anda senang? Kalau negara ini menjadi rusuh menggunakan umat Islam. Inilah kepintaran-kepintaran MUI. Majelis Ulama ini. Mudah-mudahan ini untuk BAIS, Badan Intelijen Negara, untuk mendengar ini gitu. Jangan negara diam gitu, tidak mengantisipasi. Sekarang ini saya tahu bahwa kepolisian itu yang mencoba mau menjadikan Panji Gumilang tersangka itu mereka sudah dibayar oleh MUI dan sudah diancam MUI. Mereka tidak ada ketulusan sebenarnya untuk menangkap Panji Gumilang. Ya, cuma ya benar kalau trik-trik politik untuk menjadi pintu masuk menangkap Panji Gumilang, pakailah undang-undang yang itu penistaan agama. Ya, bunyi doang, ngoceh doang. Iya dong. Ya, ini saya lihat fenomena sekarang wakil presiden fokus ke Papua Nugini, Papua. Ya, di sana ada kelaparan macam-macam lah filosofi dia bagaimana mau membangun Papua itu. Strateginya luar biasa. Tapi mastermind-nya itu dari MUI itu. Nah, ini yang fenomena sekarang yang dilakukan oleh Maruf Amin. Memang lawan dong Pak Mermesta, lawan. Oh, saya Pak, jujur aja, tinggal menunggu. Saya salah satu pemberontak orang Sulawesi Utara. Jikalau ini Maruf Amin mau menjalankan, benar-benar mau menjalankan syariat Islam di Indonesia yang dikuasai MUI, mesti bikin perlawanan, tetapi kemampuan saya masih perlawanan verbal. Mungkin ada pergerakan di sana nanti. Karena ini bagi kita hanya mau mengkoreksi akal pikiran kita untuk merespon apa yang terjadi di negara. Semua basis-basis Nasrani akan diislamkan. Islamkan tetapi secara sistematik. Ya, barangkali kalau ada teman-teman di sini masih sifatnya nasionalisme yang salah, mari kita argumentasi dan kita jelaskan itu masing-masing. Ya, ini bukan berasumsi jelaskan kita untuk mau mengarahkan orang untuk melawan negara, tidak. Kita mau menganalisa, mau melihat fenomena yang terjadi, apa yang dilakukan oleh MUI itu. MUI itu pertama dia mau hantam di dalamnya diri sendiri, ke Islamnya itu. Nah, kemudian dia bagi sarana, dia menggunakan sarana media, mencuci orang-orang Islam yang sebenarnya innocence atau lugu,
Mereka mau mengarah ke kebencian kepada Al-Zaitun ini. Otaknya mereka begitu. Tetapi si mastermind-nya MUI ini, mereka lagi mengambil keuntungan dengan menggunakan ini. Nanti dia akan mobilisasi rakyat sebenarnya yang tidak mengerti. Ya, untuk mau mengambil ini mereka coba mengsugesti rakyat nak mengerti, nanti diadu dombakan Al-Zaitun itu dengan jemaatnya Islamnya sendiri gitu. Mereka menggunakan narasi-narasi itu, mereka mengadu dombakan rakyat. Kemudian di sini MUI itu juga Pak, tidak tahu negara ini yang saya bilang TNI, mau dari angkatan mana atau Polri, mereka lagi mengadu dombakan rakyat dengan tentara ini. Tetapi tentara ini belum mengerti, belum memahami. Umpamanya ada yang mengatakan di sini, Pak Teddy, coba kasih asumsi. Ya, saya kasih asumsi seperti di Papua. Papua mereka tidak tahu, ini TNI tidak tahu bahkan mereka telah digunakan oleh MUI untuk membunuh rakyat Papua, untuk menggenosida, mengatasnamakan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebenarnya mastermind-nya di situ adalah tokoh-tokoh MUI bersama, boleh bilang oligarki, lain sebagainya. Ini sebenarnya yang terjadi di negara, tetapi negara diam gitu. Umpamanya, contoh lah, semua cendekiawan intelektual sudah tahu visi dan misi MUI ini mau menjebak Al-Zaitun gitu. Ini bukan sebenarnya negara dengan Al-Zaitun. Ini MUI, Majelis Ulama Indonesia dengan Al-Zaitun, dengan itu Al-Zaitun, dan mempergunakan prasarana-sarana alat negara itu. Umpamanya ada yang bertanya, kok tadi bisa iya? Contoh begini, contoh. Bagaimana terjadi kasusnya Al-Zaitun? Itu Al-Zaitun itu pesanan-pesanan dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memberikan pesanan kepada siapa? Kepada Wakil Presiden. Wakil Presiden menggunakan Mahfud MD. Mahfud MD kemarin sudah dipanggil oleh Wakil Presiden. Ada rapat koordinasi untuk ke Papua. Tapi kita itu yang di media kemarin itu. Kemudian ini Wakil Presiden memanggil Menko Polhukam melaporkan ini Al-Zaitun kepada kepolisian, Bareskrim. Lihatlah benang merahnya. Ini siapa yang bermain? Ini cuma mengkoreksi akal pikiran kita, merespon apa yang terjadi, apa benar atau tidak gitu. Supaya kita tidak terbawa, terhanyut dengan satu asumsi kok ini ngomong aja. Oleh sebab itu teman-teman intelektual cendekiawan, mau dia teolog, mau dia apa di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun pemimpin suku bangsa ada di Indonesia, bicara dong supaya itu akan terbuka. Kalau ke ranah-ranah begini, kalau MUI sudah menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dia sudah masuk ke semua, saya bawa terus karena dia sudah masuk ke semua departemen di negara atau lembaga-lembaga BUMN, itu sudah mereka sudah masuk ke dalam. Karena mastermind-nya begitu Pak, untuk menguasai negara. Ya, ada yang bertanya, coba Pak bikin, iya, ternyata di dalam undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, semua syariah sudah mulai masuk. Ini, mari, kalau ada teman-teman kok membawa, tidak, negara kita tidak akan hancur. Kita tidak akan hancur, tetapi negara kita akan memisahkan diri masing-masing. Ya, kalau saya Papua, pasti kalau saya akan lari ke Papua, dan karena Papua di situ Pak, tokoh-tokoh OPM lain seperti mereka bersumpah, berjanji di atas Bible memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu suatu komitmen konsisten. Mereka punya integritas tentang hal itu. Mati hidup mereka akan memisahkan diri. Artinya kalau TNI membunuh, membantu, memang mereka sudah siap mati Pak. Karena itu janji mereka, sumpah mereka. Begitu juga kita kan di sini belum ada sumpah. Kita ini masih adu verbal lah gitu. Untuk
mau melawan, ini Majelis Ulama Indonesia. Ya, oleh sebab itu saya mau mendorong negara melihat hal ini. Saya bilang dari TNI, kepolisian, ataupun ya tokoh-tokoh negarawan di Negara Kesatuan Republik Indonesia mau melihat hal ini. Apa yang dilakukan MUI. Karena dia yang menjadi, sebentar lagi Pak, dia yang akan menjadi biang keladi kehancuran negara Republik Indonesia. Apa yang dilakukan itu benar itu. Dia akan jadi biang keladi. Dia yang akan jadi parasit untuk menghancurkan negara Indonesia. Apa yang dikatakan oleh salah satu wakil MUI dalam pernyataannya, mereka sangat menghormati dan sangat merespon apa yang dilakukan oleh kepolisian. Ya, apa yang dilakukan kepolisian untuk menangkap ini Panji Gumilang, untuk menjaga ketertiban umat Islam itu sendiri gitu. Mereka lagi itu Pak, lagi meneror negara. Tapi negara tidak tahu. Dia menggunakan untuk menjaga ketertiban negara dan untuk menjaga ketertiban umat Islam. Itu salah satu wakil daripada MU bicara. Untuk menjaga ketertiban. Dia lagi meneror kepada negara. Kalau Anda polisi tidak begitu, apakah Anda senang? Kalau negara ini menjadi rusuh menggunakan umat Islam. Inilah kepintaran MUI. Majelis Ulama ini. Mudah-mudahan ini untuk BAIS, Badan Intelijen Negara, untuk mendengar ini gitu. Jangan negara diam gitu, tidak mengantisipasi. Sekarang ini saya tahu bahwa kepolisian itu yang mencoba mau menjadikan Panji Gumilang tersangka itu, mereka sudah dibayar oleh MUI dan sudah diancam MUI. Mereka tidak ada ketulusan sebenarnya untuk menangkap Panji Gumilang. Ya, cuma ya benar, kalau trik-trik politik untuk menjadi pintu masuk menangkap Panji Gumilang, pakailah undang-undang yang itu penistaan agama. Nanti dalam undang-undang penistaan agama itu akan menyebar ke semua gitu. Itu strategi mereka. Itu gampang dibaca sebenarnya, gampang dibaca. Tetapi saya bingung Pak, kalau terjadi peperangan kemarin kan Panji Gumilang di pintu gerbang. Ya, dia sudah menjaga pintunya, sudah dijaga ketat pakai pagar duri lain sebagainya. Siap. Itu benar-benar siap melakukan perang itu. Cuma nanti negara, saya bilang aja, TNI, kepolisian, yang mastermind negara itu akan cuci tangan gitu. Kalau terjadi konflik horizontal antara Islam itu dengan Islam itu sendiri. Asalnya jadi pertanyaan bagi kita. Seandainya itu terjadi konflik horizontal antara Islam dengan Islam itu, yang notabene MUI menggerakkan orang Islam yang lugu, sebenarnya tidak tahu apa-apa, diadu dombakan dengan beberapa ribu jemaat yang ada di saat itu dan menimbulkan banyak korban. Negara akan cuci tangan. Siapa yang salah, siapa yang salah. Akhirnya yang dijebak adalah Jokowi. Jokowi waktu dijebak, naiklah si ini, Maruf Amin. Ini Maruf Amin pintar sama MUI. Bagaimana mereka mau menjebak negara ini dalam satu kerusuhan dan di-blame-lahnya si presiden. Naiklah ini si Maruf naiklah si A ini untuk jadi presiden. Ini strategi mereka. Ini strategi mereka. Oke, sekarang gimana mematahkan itu gitu loh. Kita hanya begini terus. Iya, itu gimana? Pak. Strategi begitu. Kita ada. Sebenarnya ini militer harus tahu mastermind-nya MUI tujuannya kemana. Itu yang utama. Kita ya sampaikan di sini. Inilah strategi MUI untuk menghancurkan negara. Kasat. Atau kita mau bilang kepada Kasau. Atau kita bilang kepada Kasal. Atau Menhankam. Itu harus dijelaskan. Ini strategi mereka. Karena udah kebaca, Pak. Karena udah kebaca strategi MUI ini. Bukan kebaca lagi, sudah terang-terangan. Iya, sudah terang-terangan. Itu yang kita adu domba. Maruf Amin memanggil Mahfud MD
Iya. menteri lainnya untuk mengambil alih Iya, Al-Zaitun. itu udah Ini udah terkekuasaan jelas kok negara. terang-terangan. Udah Ini terang-terangan. pernyataan Maruf Amin itu sudah jelas-jelas. Udah nggak pakai malu Pak itu Pak, udah nggak pakai malu. Iya. Itu bener-bener udah terang benderang dibuka. Udah mau apa lu? Kayak apa lu kan cuma gitu doang Pak. Oleh sebab itu, Pastor, saya bilang kemarin, salah satu tokoh pejuang OPM dan ada beberapa, mereka sudah berjanji di atas Alkitab itu, mati hidup memisahkan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah begitu susah, Pak. Kalau orang sudah bersumpah begitu susah, dia akan mati. Oleh sebab itu TNI itu udah bingung gitu, mau ambil jalan keluar bagaimana. Setiap tahun ada pembunuhan apa. Sekarang juga Wakil Presiden sudah ke sana, Pak, dengan alasan terjadi kelaparan di Papua Tengah sana. Coba baca di media sekarang. Dia memanggil Mahfud MD sekarang, Menko Polhukam, untuk mengkoordinasi apa. Tetapi itu tidak ketulusan, Pak. Itu cuma strategi Islam, itu MUI. Karena dengan cara salah satu, sebelum kita Islamkan Indonesia, kita harus kuasai dulu Papua, itu strategi mereka. Dan strategi mereka sudah tahu, Pak, seperti bubur makan bubur panas. Dia hantam dari pinggiran dulu, itu strategi selada dalam lama itu. Ya, strategi klasik itu. Yang mengambil dari pinggiran laut dulu, sampai dia ke tengah. Nah, kemudian sekarang mereka menolak imigrasi, transmigrasi. Di mana? Di Kalimantan ditolak, di mana ditolak. Karena cara-cara dengan begitu. Karena apa saya bilang? Semua MUI itu sudah masuk ke semua sarana instansi negara. Departemen Transmigrasi mereka sudah masuk. Program-program mereka sudah masuk. Ya, dengan cara transmigrasi. Ya, itu yang gejala lama itu. BKKBN. Kesehatan, semua udah masuk. Nah, sekarang kita benturkan aja antara negara dengan lembaga MUI itu. Yang penting mesti ada orang yang benar-benar punya strategi untuk bicara itu dengan punya logika-logika yang sehat untuk menjelaskan kepada negara. Karena apa, Pak? Kalau memang terjadi, umpamanya Pak Sol bilang, kalau benar-benar yang menjadi presiden si A mewakilkan MUI, udah negara tahun 2024 itu pecah itu. Udah pasti. Saya juga akan pulang memberontak. Pemberontakan ya mulai verbal, politik. Karena kita wawasannya Amerika ya. Kan sudah nggak zaman perang-perangan. Ya pinter-pinternya kita mereka aja. Nah, seperti yang terjadi ini. Saya jujur aja secara pemahaman saya. MUI ini akan menggunakan Islam-Islam yang lugu untuk diadu dombakan dengan orang-orang yang ada di Al-Zaitun. Itu yang mereka lakukan. Ah, kemudian cara-cara kedua, ini MUI banyak membayar uang besar-besaran, bantuan besar-besaran kepada media kayak TV One. Itu kelihatan. Nggak usah bilang, oh TV One, kita nggak usah itu lawan itunya dok. Ownernya, pemiliknya nggak usah. Karena si MUI ini banyak sekali donasi dia berikan kepada TV One. Sehingga dia Pak mampu menyebarkan isu-isu yang memenangkan apa yang diinginkan oleh MUI. Nah, ini yang terjadi, semua dia kuasai. Media komunikasi, semua. Karena dananya, kita tahu dananya besar. Nah, saya harap ya, mau Tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAIS, BAKIN itu, kita melihat itu dengan jernih. Minta tolonglah, Anda jangan cuci tangan nanti. Kalau terjadi kerusuhan besar-besaran di Al-Zaitun yang digunakan oleh MUI ini sebagai mastermind-nya sama NU gitu. Kan sudah kelihatan Pak, tokoh-tokoh apa primordial mereka, tokoh-tokoh individu mereka sudah mulai berikan kepada saya Al-Zaitun. Dan saya didik orang-orang di sana. Yang berbicara itu adalah Islam garis keras, Pak. Itu kan fenomena sudah begitu. Mana cara mengandumbakan? Gimana? Punya kemampuan nggak? Oh, nggak usah, Pak. Kita pakai verbal teori-teori seperti ini. Saya bilang tadi. Berapa lama? Faktanya udah mandul. Action Faktanya
Saya Permesta. yakin, saya yakin Enggak. ini. Kita belajar dari sejarah Permesta. Indonesia bisa melawan musuh-musuhnya dengan dua cara, diplomasi dan tempur di Konfrontasi. lapangan. Udah, jangan, Iya. nggak bisa. Dua-duanya jalan berbarengan. Nah, untuk tempur di lapangan ini, siapa yang bisa bantu? Harus dong militan-militannya. Jangan, nggak bisa hanya ngomong. Kita sekarang dosa-dosa MUI itu banyak. Saya banyak data-datanya. Itu aja dibongkar. Kita nggak bicara Panji Gumilang, dosa-dosa MUI. Coba, ada fakta-fakta aja kok kita geber. Berani nggak? Dukung dong dari luar negeri. Itu Yang paling utama itu Pak Sadamar, Pak Ketua, paling utama kan itu Iya, itu perjuangan bangsa. Yang paling penting itu duit. Nah, itu maksud saya, Bos. Duitnya harus ada. Nanti Pak Santi Ahmad dengan tim maju tak gentar. Asal ada yang bayar. Nggak ada yang bayar, bagaimana mau jalan? Masa senjatanya cuma titit doang? Yang bener aja loh. Itu maksud saya. Ini dosa-dosa udah setumpuk. Tinggal Ini geber aja. obat nyamuk saya pasang 2 biji sekalian, nggak mempan. Obat nyamuknya sih ada berlabel. Obat nyamuk sini nggak mempan ini nyamuknya. Ini maaf ini Pak Pastor ya sama Pak Permesta. Ini contoh ini fakta ya, saya beritahu Bapak. Kita kembali dulu Mentawai. Bapak pelajari Mentawai itu, sejarahnya dan lain sebagainya itu adalah satu daerah yang masyarakat hukum adat. Yang sudah ada salah satu suku tertua di Indonesia. Ya. Secara strategis, geostrategi dia situ sangat strategis sebagai benteng pertahanan. Zaman Jepang pakai itu. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah terhadap mereka? Ini datanya. 1954 sampai 1970, pemerintah loh Pak ya, entah siapapun di belakangnya ini, pemerintah melakukan penggerusan adat budaya mereka. Dipaksa harus memilih agama ini, dipaksa mereka turun dari gunung. Terjadi konflik batin di mereka, melawan tapi nggak berdaya. 1980, pemerintah Indonesia melakukan program transmigrasi, ya, sebanyak 300.000 hektar lahan dikonversi, lahan adat ini menjadi taman monokultur sawit. Coba, ini sistematis Pak. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah perencanaan yang dulu itu. Mei 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengabulkan surat persetujuan prinsip hutan tanaman industri 20.000 hektar. Pak Jokowi di era pemerintahannya PHP, saya biar aja beliau dengar PHP. Dia bilang apa? Oh, nanti tanah adat khusus masyarakat hukum adat Mentawai, Sabulukungan, Togilak, Selbukungan, itu akan diberi sertifikasi. Sampai hari ini tidak ada. Puncaknya, 2022 terbit undang-undang loh Pak, bukan perda. Undang-undang yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri, yang dimana di dalamnya dicantumkan bahwa Sumatera Barat, adat Basandi Syara, Sara Basandi Kitabullah. Bapak tahu, ada budaya Minangkabau dengan adat budaya Mentawai itu beda. Mentawai itu patrilineal, Minangkabau matrilineal. Di situ dikatakan kalau ada perselisihan atau penyelesaian permasalahan menggunakan menggunakan salingka nagari yang berlaku. Aturan salingka nagari ini apa ini? Al-Quran itu. Yang mau diterapkan di Mentawai. Jadi saya bilang memang Mentawai lebih baik apa? Lebih baik Anda sudah dibuang gitu. Kalau sudah dibuang, blessing in disguise. Saya bilang sama mereka, saya bukan manas-manasin, bukan provokasi. Artikel PBB mengakui itu namanya indigenous people. Diakui itu di PBB. Jadi saya bilang Mentawai, Anda minta provinsi baru, dengan nggak usah persyaratan yang normal, karena Papua Barat juga jadi provinsi, tidak ada persyaratan normal di situ. Kenapa bisa? Ini adalah pulau terluar, provinsi tersendirilah Mentawai. Atau bergabung ke Sumut, atau minta perlindungan sebagai indigenous people, jangan sampai digenosida, minta perlindungan kepada PBB. Begitu, harus ada aksi di lapangan. Tetapi mereka ini penakut. Kita 2 minggu yang lalu bicara Mentawai, mereka diteror telepon begini, sekarang diam mereka coba. Ini contoh.
Jadi di daerah-daerah yang seperti Permesta bilang tadi itu memang begitu sistemnya, Pak, termasuk Papua. So, kita sudah tahu semua itu. Get things done. Get things done. Teman-teman yang diaspora dukunglah. Ya, dukung. Seberapapun itu dukung. Hanya dengan begitu. Indonesia dulu bisa didukung siapa? India mendukung itu. India mendukung dan yang lain-lain juga negara-negara di Asia Tenggara ini. Maka bisa bertahan. Indonesia ini, Pak, kalau kita adem diam itu harus, itu dia diajar Indonesia. Kita diam ya, dia merajalela. Tapi kita lawan, dia baru mikir. Itu Indonesia itu. Jadi ini Panji Gumilang ini adalah cek ombak yang terakhir mungkin. Sebesar Panji Gumilang aja bisa dikriminalisasi, apalagi nanti yang kecil-kecil ke depan. Sesudah Panji Gumilang, maka yang organisasi yang lebih besar lagi apa? Ya negara Republik Indonesia. Itu cek ombak itu mereka itu. Jadi harus nanti loh, Po, izin dong, jangan ke... Hah? Ada Den Wongso ini, Den Wongso, silakan buka mikrofonnya Den Wongso. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,